Ya, kita akan mulai belajar nyambung saudara. Minggu yang Jumat yang lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang apa? Siapa yang ingat saudara? Yang saya sampaikan tentang apa? Siapa yang ingat? Ada yang ingat gak? Ada yang ingat gak? Ya, apa? Hidup dalam roh, luar biasa. Duduknya paling depan, paling cepat langsung ingat saudara. Maka duduknya di depan. Ya, hidup dalam roh. Kenapa saudara? Karena saudara, ya hidup manusia itu kalau jujur kita itu lemah. Tanpa roh Allah kita itu tidak bisa hidup penuh kemenangan. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dikatakan langsung roh Allah itu tinggal di dalam hati kita. Untuk apa saudara? Jadi penolong. Kenapa? Karena kita lemah. Tanpa ditolong roh Allah kita seringkali kalah. Kalah waktu menghadapi tantangan. Kalah waktu diproses saudara. Kalah terhadap godaan-godaan saudara. Ya perlu saudara ada roh Allah yang menuntun kita. Yang menolong kita. Yang harusnya kalah jadi menang. Yang harusnya enggak bisa jadi bisa saudara. Iya, karena kita lemah maka ditolong. Bahkan bukan hanya itu, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Lebih dari kemampuan kita. Itu rencana dari Tuhan. Tuhan itu tidak punya visi, tidak punya rencana sesuai kemampuan kita, tidak. Keliru saudara. Tuhan punya rencana melampaui kemampuan kita. Tanpa Roh Kudus enggak mungkin bisa. Hanya kalau ada Roh Allah, saudara, maka kita bisa saudara mencapai sesuatu yang lebih dari kemampuan kita. Yang tidak mungkin jadi mungkin saudara. Tambah satu lagi. Tuhan beri tema yang luar biasa sekali tahun ini. Sekali lagi saya ingin memantapkan saudara dengan tema kepada setiap gereja. Tuhan beri temanya masing-masing. Tuhan memberikan ya remanya masing-masing. Seperti di Alkitab pada Wahyu, jemaat Efesus Tuhan berikan rema khusus. Kepada jemaat di Smyrna Tuhan berikan rema beda lagi saudara. Kepada jemaat Philadelphia Tuhan berikan sendiri lagi. Demikian juga gereja sekarang. Kalau dengar gereja lain temanya, wah cepat jadi garam dunia, jadi terang atau oh itu tiap gereja punya panggilan, punya rema, pesan sesuai dengan panggilan Tuhan. Tapi saja saudara tangkap, kita sedang dapat rema yang luar biasa sekali. Kenapa saudara? Berlipat ganda dengan dahsyat. Berlipat ganda itu bukan sekedar maju, bukan sekedar tambah saudara. Ya, kalau bisa maju, bisa tambah luar biasa. Ikan zamannya itu zaman enggak makin mudah, makin sulit, betul enggak saudara ya? Semua berkata sulit saudara, seluruh dunia sulit. Bisa bertahan, sudah bagus. Bisa maju, lebih bagus. Sekarang bukan hanya maju, tambah berlipat ganda. Kalau ya itu luar biasa, tepuk tangan. 5 tambah 1 itu bertambah, itu maju saudara. Tapi berlipat ganda itu 5 tambah 5 jadi 10 saudara. 10 jadi 20 saudara. 20 jadi 40. Itu baru perlipat gandaan luar biasa. Sekarang berlipat ganda dengan dahsyat. Jadi bukannya hanya 10, 20, mungkin 10 jadi 100. 100 jadi 100 ribu. Seperti itu saudara. Itu berlipat ganda dengan dahsyat. Saudara dengar, itu anugerah yang luar biasa. Saya doa supaya gereja kita, supaya setiap kita bisa tangkap ini. Jadi pewahyuan saudara. Bisa mengalami, bisa dapatkan. Kalau saudara yang mengalami, saudara akan mengalami kehidupan yang wah, luar biasa, tiba-tiba berubah. Saudara akan ya terheran-heran. Saudara akan terkagum-kagum. Saudara akan tercengang-cengang. Seperti bangun dari mimpi. Karena ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi saya doa supaya saudara bisa tangkap sungguh-sungguh. Salah satunya hanya kalau saudara hidup di dalam Roh Kudus saudara. Hidup dalam roh bukan dengan roh kita saja. Hidup dalam Roh Kudus. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Hidup dengan hikmat Roh Kudus. Hidup dengan pengurapan Roh Kudus. Hidup dengan penyertaan Roh Kudus. Hidup
hidup dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau saudara hidup dengan Roh Kudus, maka pelipat gandaan yang dahsyat bisa terjadi. Pasti bisa. Karena itu janji Tuhan pasti digenapi dan ada pertolongan dari Roh Kudus. Roh Allah, saya dorong setiap jemaat berjuang berusaha bangun hubungan yang lebih dekat dengan Roh Kudus. Hubungan yang lebih intim bersama Roh Kudus. Berjalan di dalam Roh. Itu penting. Makin saudara bisa berjalan bersama Roh Kudus lebih lagi, saudara akan mengalami karya Roh Kudus lebih lagi. Saudara belajar bangunan hubungan yang intim, hubungan yang dekat, saudara. Lalu belajar apalagi peka dengan tuntunan Tuhan, dengan suara Tuhan. Belajar peka, saudara. Ya, seberapa saudara sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, sebanyak itu saudara akan dapat suara Tuhan. Saudara akan bisa peka. Setelah peka, masih ingat pelajarannya, belajar lagi, belajar apa? Taat, lipat gandakan hubungan dengan Tuhan, lipat gandakan kepekaan, lipat gandakan apa? Ketaatan. Taatan dapat dilakukan, masuk akal atau tidak masuk dilakukan. Saudara, sebanyak saudara peka, sebanyak saudara taat, sebanyak itu karya Roh Allah dalam kehidupan saudara. Saya doakan sungguh-sungguh tahun ini menjadi tahun yang sangat mengagumkan. Tahun yang luar biasa sekali. Dan nanti kita akan lihat kemuliaan Tuhan itu dengan dahsyat. Sekali lagi belajar hidup dalam Roh. Ya, bukan hidup dalam roh kita saja ya. Saya kemarin ngajar satu yang mungkin perlu diperhatikan. Jangan kita hanya hidup karena roh kita. Kadang-kadang suara hati nurani, suara batin itu baik tapi belum tentu pas. Kadang-kadang ada hati nurani yang sudah cemar. Kadang-kadang ada hati batin yang luka, saudara. Kalau kita hanya dengan roh kita saja, belum tentu kita itu bisa jalan yang benar, dapat yang benar. Yang pasti adalah berjalan dengan tuntunan Roh Allah. Tuhan berikan kita roh, beda dengan semua makhluk yang lain. Binatang nggak punya roh. Roh ini fungsinya mengenal akan Tuhan. Ya, bisa nangkap tuntunan Tuhan. Itu roh diberikan, saudara. Jadi pakai roh kita untuk tangkap tuntunan Tuhan. Bukan tergantung roh kita. Kita pakai roh kita untuk tangkap tuntunan Roh Kudus. Kita itu tergantung Roh Kudus. Berjalan di dalam Roh Kudus, saudara. Hidup di dalam Roh Kudus. Dan saya percaya itu luar biasa. Hari ini kita akan saya tambah lagi sedikit, yaitu kalau tadi hidup dalam roh. Katakan dulu. Sebab hidup dalam roh. Sekarang doa dalam roh. Lah saudara. Ya itu kalau hidup itu lebih luas lagi. Ini lebih spesifik. Doa dalam roh, saudara. Saya percaya ini akan buat kita lebih jelas lagi bisa hidup dalam roh, saudara. Tuhan ingin kita hidup dalam roh, tapi juga doa dalam roh. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Katakan ya, berdoalah setiap waktu dalam roh. Jadi kita disuruh doa setiap waktu. Bukan kadang-kadang doa. Doa setiap waktu di dalam roh, saudara. Ya, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang kudus, saudara. Jadi disuruh jelas sekali. Ya, Paulus berkata, ya nasihati jemaat Efesus, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Setiap waktu itu terus menerus loh, saudara. Ya, luar biasa. Yudas 1:20 saya tambah satu ayat. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan apa saudara? Berdoalah di dalam Roh Kudus. Saudara dengarkan dari dua ayat ini kita dapat mandat, dapat perintah, dapat petunjuk. Doalah yang senantiasa di dalam roh. Berdoa di dalam roh. Saya ulangi, berdoalah senantiasa di dalam
roh. Siapa yang sudah berdoa senantiasa di dalam roh? Ya lumayan lah saudara. Siapa yang gak pernah berdoa di dalam roh? Ya, siapa yang golput? Kalau ini masih dimaafkan, besok pemilu nggak boleh golput ya. Kata sebelah jangan golput ya. Ya kita ikut punya tanggung jawab untuk bangsa kita. Doakan pilih yang terbaik untuk bangsa kita. Amin saudara. Ya siapa sekali lagi yang berdoa dalam roh? Ya gimana doa dalam roh itu? Pernah? Senantiasa katanya. Gimana doa dalam roh itu gimana? Dalam hadirat Tuhan terus berdoa. Ya, minta apa? Minta urapan. Seperti itu. Kemudian kan sebelumnya itu pujian penyembahan seperti itu, otomatis kita dapatkan urapan. Kemudian hadirat Tuhan memenuhi dan saya berdoa. Iya. Kalau dibuat mudah berdoa dalam hadirat Tuhan gitu mungkin gitu ya. Nyembah dulu ada hadirat Tuhan lalu berdoa. Kamu doa dalam roh enggak? Pujian penyembahan dulu sebelum kita melakukan hubungan dengan Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan dengan roh kita yang menyala-nyala. Kemudian baru kita berdoa pada Tuhan. Ya bodoh. Pokok pujian penyembahnya. Kalau saya biasanya dapat rema dari Tuhan dulu. Misalnya suatu ayat, terus habis itu nanti ayatnya itu didoakan sampai sungguh-sungguh. Artinya sudah dapat rema dulu ya. Ayat-ayatnya itu buat doa itu saudara. Ya itu sudah diajarkan minggu juga ya. Kalau nggak salah kamu doa dalam roh enggak? Gimana? Ya memuji Tuhan dalam roh itu dengan memuji, pertama memuji menyembah, terus bahasa roh dengan kuat, terus berdoa tentang doa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya sama dalam pujian penyembah hadirat terus doa yang diinginkan itu ya. Kamu? Sama saya setiap pagi bangun tidur baca Bapa Kami, setelah itu pujian, bahasa roh, terus apa yang saya inginkan untuk pekerjaan. Ya bodoh, pokoknya pujian penyembahan doa. Kamu Setiap saat, dimanapun selalu ada connect dengan Tuhan dalam hati, tidak pernah lepas. Setiap waktu ada connect dengan Tuhan ya, itu hidup dalam roh tadi ya. Ya saya rasa ya semua baik, semua benar. Tapi kita akan belajar saat ini khususnya doa dalam roh. Doa dalam roh dengan doa ya dengan bahasa roh sama atau beda? Sama atau beda? Iya, sedulur tapi ya beda. Yang satu doa dalam roh, ini doa dalam bahasa roh, saudara. Itu bisa termasuk doa dalam roh. Tapi doa dalam roh jauh lebih luas daripada sekedar doa dengan bahasa roh. Kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan saja. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dengar ya. Roh itu penolong, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sebetulnya kita itu tidak tahu bagaimana harus berdoa. Doa apa yang benar, yang baik. Seringkali sebetulnya kita tidak tahu. Ayat ini dikatakan, ya saudara, ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya doa. Tetapi roh sendiri berdoa ya untuk kita pada Allah. Roh itu mendoakan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, saudara, mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, dengar ya, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, Roh Kudus membantu kita doa yang sesuai dengan kehendak Bapa, saudara, sesuai dengan kehendak Allah, saudara, untuk mendoakan. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau dibuat mudah, saudara, berdoa dalam roh adalah berdoa dalam tuntunan roh, dalam petunjuk Roh Kudus. Ayat ini berkata kita itu sebenarnya nggak tahu doa yang pas, doa yang benar, doa yang sesuai dengan hatinya Bapa. Seringkali kita tidak tahu apa yang cocok, apa yang diingin Bapa. Maka Roh Allah, Roh Kudus itu menolong kita, membantu kita berdoa supaya kita bisa punya doa, mengajukan permohonan doa yang sesuai dengan hatinya Bapa. Ya, itu ya namanya doa dalam roh, dalam tuntunan roh. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, memberikan doa supaya nanti mendatangkan yang baik bagi setiap kita. Jadi saudara, sekali lagi kalau dibuat mudah, doa dalam roh adalah doa dalam tuntunan Roh Kudus, doa yang dipimpin oleh Roh Kudus, doa yang diberi petunjuk atau dituntun oleh Roh Kudus, apa-apa yang harus didoakan. Jadi kita mendoakan yang diberitahu Roh Kudus. Doakan ini, doakan ini, doakan ini, doakan ini. Kita mendoakan inspirasi dari Roh Kudus. Kita mendoakan dorongan dari Roh Kudus. Kita mendoakan yang diberikan oleh Roh Kudus, saudara. Doanya bukan doa pikiran kita. Doanya bukan doa keinginan kita. Doanya bukan doa kebutuhan kita. Doanya adalah doa yang ditunjukkan Roh Kudus, yang diarahkan Roh Kudus, yang didorong oleh Roh Kudus, yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita doakan. Itu doa dalam roh, atau doa dalam Roh Kudus, atau doa dalam tuntunan Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Jadi dikatakan doalah senantiasa. Setiap kali engkau berdoa adalah doa dalam roh, adalah doa yang dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Ya, karena di sini dikatakan Roh Kudus yang ngerti kehendak Bapa. Hari Minggu kita dengar ya 3 rahasia doa yang hebat, betul? Yang pertama apa? Doa sesuai dengan apa? Tuntunan, sesuai dengan kehendak Bapa. Masih ingat ya? Yang kedua apa? Sebetulnya ini dalam roh, saudara. Roh itu kalau bicara kita bisa menyala roh kita kalau kita dapat dari Tuhan. Ya, itu doa yang segerakan, dituntun, diberikan oleh Roh Kudus. Berdoa di dalam roh. Setelah itu baru nanti yang sudah diberikan roh, ayat atau firman atau apapun itu dipakai untuk doa, saudara. Tapi saya kembali ke sini, saudara, supaya sungguh-sungguh pelipat gandaan hal yang tidak masuk akal itu terjadi. Kita perlu belajar doa dalam roh, doa dalam tuntunan Roh Kudus, karena Dia yang tahu ya hatinya Bapa, karena Dia yang tahu bagaimana caranya mengalami pelipat gandaan, karena Dia yang tahu, Dia itu Allah sendiri, Dia Maha Kuasa, Dia Maha tahu dalam tuntunan arah. Maka doa kita tepat, maka doa kita berkenan di hatinya Bapa, maka doa kita pasti dijawab, doa kita pasti benar, doa kita mendatangkan anugerah. Nah, belajar seperti itu, saudara. Belajar seperti itu, saudara. Jadi sahabat, itu sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa tangkap. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, termasuk doanya dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, adalah anak Allah. Saya percaya di sini bukan adalah disebut anak Allah, adalah anak Allah, akan sungguh-sungguh mengalami sebagai anak Allah. Hidup yang berkenan, hidup yang penuh kuasa, hidup yang penuh dengan karya Allah yang nyata. Kalau dituntun oleh Allah dalam hidupnya, kalau dituntun oleh Allah di dalam doanya, pasti doa yang berkenan di hatinya Bapa. Pasti doa yang dijawab. Pasti doa yang penuh kuasa.
pasti doa yang luar biasa. Pasti doa yang mendatangkan mujizat kuasa. Kebaikan. Saudara, itu luar biasa. Dituntun oleh Roh Allah. Doa kita dengan arti doa dituntun dengan Roh Allah, dengan doa kita seringkali beda. Manusia dengan roh, dengan Tuhan itu seringkali beda, betul enggak? Tuhan berbeda, Allah dengan kita beda, saudara. Kira-kira doa ya dalam roh atau doa dalam tuntunan Roh Kudus itu mudah kita doakan atau tidak? Kok jawab bingung? Kira-kira doa ya dalam roh itu mudah atau tidak? Susah gampang. Susah piye, gampang piye ya. Ya, Bapak, apa yang Tuhan kehendaki bertolak belakang dengan kita kadang-kadang. Jadi dibuat mudah dulu ya, saudara, supaya lebih jelas ya. Doa dalam roh ini dipraktekkan dalam segala. Ya, mau cari jodoh, doa dari apa? Tuhan, aku cinta dia, Tuhan. Zaman hatinya supaya terkentel-kentel dengan aku. Gitu atau gimana? Kalau doa dalam roh bukan gitu. Tuhan, siapa jodoh yang kau berikan untuk aku? Itu doa dalam roh. Bukan pilihan kita. Lalu kita minta Tuhan tolong. Itu doa keinginan kita. Betul? Nah, kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit loh. Kalau Tuhan milihnya beda dengan selera kita. Ayo, beda dengan pikiran kita. Tadi yang dikatakan gitu. Betul? Pekerjaan, mau kerja. Ya, mau buka usaha. Belum tentu cocok. Enggak langsung buka usaha, Tuhan aku mau buka itu. Berkati ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Supaya maju ya. Seringkali kita itu hanya nyuruh Tuhan. Bukan dituntun Tuhan. Kita minta Tuhan ikuti kita. Tuhan tuntun kita, kita tuntun Tuhan untuk lakukan ini, lakukan itu. Maka gak ada kuasa. Tuhan gak bisa didikte oleh kita. Kita sukanya mau mendikte Tuhan. Kita sukanya mau memakai Tuhan. Harusnya kita itu didikte Tuhan. Kita itu dituntun Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan. Ya, mau cari sekolah, jurusan. Ayo. Doa atau milih dulu baru Tuhan tolong loh. Aku supaya bisa masuk ini universitas ini. Jadi kadang-kadang doa gak cocok, gak entok-entok ngayal dengan Tuhan. Aku wis doa loh Tuhan, wis puasa loh Tuhan. Aku ikut semalam suntuk loh. Pondok daun kok gak didengar-dengar. Bukan doa dalam roh. Bukan doa seperti yang diinginkan Tuhan. Betul? Dalam pelayanan juga sama. Betul toh? Ya, melayani apa? Bagian apa? Yang pasti saudara, angel-angel gampang tadi dikatakan itu. Sebab kadang-kadang kita minta enggak cocok dengan kita. Betul saudara? Apalagi doa, apalagi ya untuk masa depan lah. Besok jadi apa gitu, cita-cita. Kadang-kadang karena kita ngajari anak kita cita-cita di manusia. Bukan cita-citanya Tuhan dalam hidupnya. Betul ya? Maka kita itu nabrak-nabrak setengah mati. Nek wis nabrak-nabrak setengah mati nyala ke Tuhan. Mungkin ada yang ngomong, wah gitu Tuhan kita kok orang enak no. Kok karepe Tuhan, karepe kita tidak boleh. Saya kadang-kadang bisa gitu toh. Wah harus, saya mau tanya, keinginan Tuhan dengan keinginan kita, kira-kira akhirnya jauh lebih baik yang mana? Ya, saya tanya dulu saudara. Saya pikir, apa Tuhan, kok kita tidak bebas gitu-gitu. Bebas saudara, tapi ya usaha no dewe. Loh ya tak? Keinginan Tuhan untuk hidup kita, dengan keinginan kita sendiri, hasilnya baik mana? Sudah pasti baik yang dari Tuhan. Sudah pasti baik pilihan Tuhan. Sudah pasti benar pilihan Tuhan. Sudah pasti akan capai lebih sukses yang dipilihkan oleh Tuhan. Yang diarahkan oleh Tuhan. Itu sudah pasti. Tapi sayangnya manusia itu maunya karepe dhewe. Siapa yang gene karepe dhewe? Loh
benar loh saudara. Sehingga ada karya Tuhan itu gak nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena apa? Karepe dewe lah. Karena karepe dewe. Lalu nyalakan Tuhan kalau Tuhan gak berkarya. Kalau gak sukses nyalakan Tuhan. Hari ini belajar. Berdoa dalam roh. Berdoa untuk semuanya. Judul ini termasuk PW. Lagu ini apa ya? Jangan sing tak senengi. Yang disenengi Bapak apa ya? Tanya Roh Kudus. Loh betul saudara. Kalau kau bisa tanya Roh Kudus. Dipujikan sudah pasti Tuhan seneng. Begitu Tuhan seneng ya Tuhan langsung datang nyatakan hadiratnya. Nah itu lagu yang nyebelin Tuhan ya. Tuhan malah jauhin. Boleh kita seneng, kalau Tuhan gak seneng ya Tuhan gak mau hadir. Kalau saudara jadi penyanyi, ya ada seorang penyanyi raja. Dia pilih lagunya sendiri atau raja yang kehendaki lagunya. Kalau nekat pilih dewe, diusir pergi. Ya toh ya. Loh itu betul saudara. Pondok Daud, ya semua yang melayani Pondok Daud, ayo. Mau milih lagu pun, pilihlah doa dalam roh. Apa yang harus aku persembahkan untuk Tuhan? Kan itu bukan untuk kita. Pujian penyembahan bukan untuk kita. Juga bukan untuk pendengar yang setia. Itu kan untuk Tuhan. Betul? Ya tanya Tuhan pilihan lagu. Mosok di dunia ada pilihan lagu kok. Tuhan tidak boleh milih. Dipaksa aja suruh dengar kita. Yang biasanya karepe dhewe bertobat. Ya, yang pasti tidak mudah kadang-kadang tidak cocok dengan keinginan kita. Tapi kita sadar, keinginan Bapak tetap lebih baik dari keinginan kita. Kita itu manusia, tidak maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Kita itu manusia, penuh dengan kekurangan kelemahan. Kita manusia, penuh dengan kedagingan. Betul? Banyak salahnya daripada benernya. Kalau Tuhan nggak ada salahnya, pasti benar. Pernah ingat ilustrasi seorang anak pernah diberikan kalung oleh ayahnya, kalung mutiara imitasi. Anak kecil imitasi, seneng banget toh ya, biarpun imitasi, seneng seru, seneng seru. Setelah sekian lama bapaknya minta, kasih aku ya, kalung imitasi ya, boleh enggak? Tidak boleh. Ya berapa waktu bapaknya kasihkan sini. Kasihkan papa. Tidak boleh. Oh, yang lain tidak apa-apa. Jangan kalau gini, ini kesukaanku. Terus berulang-ulang. Sampai akhirnya karena bapaknya dengan lembut, dengan kasih terus hanya ngomong kasihkan papa. Hanya dia nangis. Sekalipun sulit, kasihkan bapaknya. Ya sudah bapak. Bapaknya senang terima. Ya dimasukin kantong, diambil yang lain dari kantong. Diberikan kalung mutiara yang asli. Tuhan ingin semua doa imitasi kita diminta. Kasih. Tuhan memberikan doa mutiara asli. Yang nilainya mahal. Yang mendatangkan kasih karunia. Yang mendatangkan anugerah. Yang mendatangkan pelipat gandaan yang dahsyat dari Tuhan. Saat ini belajar berdoa dalam roh. Saudara, ya beda dengan kita. Pasti beda, banyak bedanya. Tapi kalau kita mau doanya yang dari roh, pasti sesuai dengan kehendak Bapa. Betul enggak? Pasti benar, pasti menghasilkan hal yang luar biasa. Pasti lebih baik daripada kita sendiri. Lebih baik dari doa kita sendiri. Nah itu doa di dalam roh. Saudara, saya percaya luar biasa. Kita baca dulu beberapa ayat ya. Saudara ya. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 12. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 12. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia
semua yang apa? Disediakan, katakan disediakan untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Di sini kita harus menyadari Tuhan itu sudah menyediakan yang luar biasa. Pelipat gandaan yang dahsyat itu luar biasa. Sampai tidak pernah kita lihat sebelumnya. Sampai tidak pernah kita dengar sebelumnya. Sampai tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu melampaui semuanya. Sudah disediakan oleh Tuhan. Tema ini remanya, waktunya. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul. Disediakan oleh Tuhan. Amin. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Jadi Allah menyatakan apa? Oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Roh Allah itu yang paling ngerti. Saudara, Allah itu akan menyatakan pada kita hal yang luar biasa yang disediakan ini loh. Yang disediakan apa kan kita tidak ngerti. Betul enggak? Hanya tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita dengar. Tidak pernah timbul dalam hati. Berlipat ganda dalam hal apa? Apa yang disediakan oleh Tuhan. Yang berlipat ganda dahsyat dalam hidup kita. Kita enggak ngerti. Tapi roh Allah, roh kudus. Nanti akan memberitahu kita. Tuhan ingin kau berlipat ganda di bidang ini. Tuhan ingin kau mengalami yang tidak pernah kau dengar. Yang tidak pernah kau lihat. Yang tidak pernah dengar. Ini akan dilakukan oleh Tuhan. Dalam hidupmu. Dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaan keuanganmu, dalam seluruh kehidupanmu. Roh Allah yang nanti berikan tahu. Sehingga doa saudara tepat. Ini yang disediakan bagimu. Doamu ke situ. Langsung dijawab. Karena memang itu yang disediakan Allah untuk hidupmu. Karena itu yang disediakan oleh Allah. Tahun 2024. Oh, terjadi dalam hidupmu. Saudara berdoa sesuai yang disediakan oleh Tuhan. Maka jadi. Luar biasa saudara. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ini jelaskan kita ngerti tentang diri kita. Ya, demikian juga roh Allah yang ngerti tentang Allah, tentang Bapa, apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan, apa yang disenangi, apa yang disediakan, yang tahu ada roh Allah, roh kudus. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Ya, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Seperti tadi dikatakan, ya, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah, yang disediakan oleh Allah, yang disiapkan oleh Allah, yang akan dikaruniakan. Karunia itu bukan karena kita loh, diberikan, disediakan, sekalipun kita tidak usah. Sehingga kita bisa mengerti tadi, Tuhan sudah rencanakan sesuatu yang luar biasa di bidang apa, saudara. Kalau saudara ke situ, saudara akan mengalami breakthrough yang luar biasa. Kalau saudara kerja, Allah yang tahu Tuhan mau memberkati engkau di bidang pekerjaan apa. Sehingga kau bisa usahanya ke situ. Sehingga tepat berkat disediakan bidang itu. Begitu kau buka, seperti buka keran saja, langsung mengalir. Pelayanan, Tuhan sediakan pelayanan seperti itu. Kalau engkau tahu, Roh Kudus bisa memberitahu, kau langsung masuk di situ. Langsung mengalami. Dia yang tahu semuanya. Lah kalau Tuhan tidak bicara terus gimana? Saya tanya ya, kalau saudara doa berarti minta Roh Kudus. Aku harus doa apa? Gitu toh? Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Lah kalau Roh Kudus belum bicara, enggak bicara. Kalau Roh Kudus enggak ngomong terus gimana? Terus doa apa? Doa apa? Bahasa roh, doa apa? Yang penting gini saudara, yang namanya doa itu apa? Saudara tahu tuh,
Doa itu hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Itu doa. Doa itu tidak hanya minta. Betul gak? Doa itu bersekutu dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Oh kok doa itu ya bersekutu dengan Tuhan. Bersama-sama Tuhan. Itu doa. Persekutuan. Ya seperti saudara kalau jalan dengan orang. Kalau dengan pacar gitu. Ketemu. Apa sih minta terus? Ya enggak toh. Ya kadang-kadang hanya jalan saja. Kadang-kadang hanya ngobrol. Betul toh saudara. Kadang-kadang memuji. Kadang apa? Ya bergaul. Doa itu sebetulnya bergaul dengan Allah. Berbincang-bincang dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Itu doa. Saudara diam saja. Tapi hati saudara kepada Tuhan itu doa. Saudara yang tersungkur saja. Hatimu pada Tuhan itu doa. Saudara berterima kasih itu doa. Doa itu bukan hanya minta. Hanya karena manusia itu sudah mintanya peminta-minta. Jadi mikirnya kalau doa itu minta. Iya toh ya, ayo. Sebetulnya doa itu bukan hanya minta. Doa itu bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu doa. Maka dalam doa kadang-kadang memuji, betul gak? Dalam doa kadang-kadang bersyukur, dalam doa kadang-kadang cerita. Dalam doa kita bisa punya banyak, mau bahasa roh, mau apapun. Pokok saudara sedang bergaul dengan Tuhan, sedang bersekutu bersama Tuhan, sedang duduk bersama Tuhan, sedang jalan bersama Tuhan, sedang apapun sedang bersama Tuhan. Itu doa. Kalau Roh Kudus belum memberitahu, ya tetap bergaul dengan Tuhan. Sampai saudara tanya, sampai dia beritahu. Nantikan Tuhan. Betul? Kita baru menantikan Tuhan sudah luar biasa. Orang yang menantikan Tuhan, dia akan dapat kekuatan seperti saya Raja Wali, betul enggak? Saat kita bergaul dengan Tuhan, saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan, kita sudah bisa dapat pengurapan Tuhan. Betul saudara? Kita bisa ya makin dapat kekuatan dari Tuhan, makin banyak, makin lama, makin mirip dengan Tuhan. Mungkin kita tidak diberitahukan, disuruh doa apa, malah Tuhan bicara dengan kita petunjuk yang lain, kadang-kadang bisa gitu. Betul? Ada rema yang lain. Yang penting doa itu bergaul dengan Tuhan. Terus bergaul dengan Tuhan. Terus bergaul dengan Tuhan. Terus bergaul Tuhan. Salah satunya doa kita minta. Ya Roh Kudus, tolong Roh Kudus. Apa yang dikehendaki Bapa untuk aku doakan. Itu salah satu. Nah kalau saudara latihan terus, hidup itu dekat dengan Roh Kudus. Saudara berjalan dengan Roh Kudus. Dan kalau hari ini doamu pasti hebat. Doamu pasti disenangi Tuhan. Doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Doamu pasti penuh kuasa. Doamu pasti digenapi. Itu doa dalam roh. Itu doa yang luar biasa. Belajar terus. Belajar. Ya saudara, saya senang baru saja ada kirim WhatsApp di satu komsel. Jadi komsel ini Natal tuh saudara. Saudara siapa yang ikut rayakan Natal? Mosok enggak ikut? Mosok enggak ikut? Lah, biasanya kan berapa komsel roll kado, betul enggak? Kali ini keputusannya beda. Karena KKS-nya doa dengan Tuhan. Tuhan, nanti Natal ini apa? Ini macam-macam. Ya, terus tentang roll kado, biasa roll kado. Tuhan ngomong kali ini jangan roll kado. Tapi sediakan kado untuk jadi berkat bagi orang lain. Jadi semua membawa kado, tapi tidak untuk roll kado. Untuk jadikan berkat. Jadi setiap jemaat selesai pergi. Jadi berkat, bawa kado. Supaya kado ini memberkati orang lain. Yang lebih membutuhkan lagi. Yang bisa jadi berkat. Bukan untuk antara kita saja. Ya Roh Kudus gerakan gitu. Lalu yang bersaksi itu beberapa anggota. Ini KKS-ku kok ya aneh-aneh loh. Nggak repot loh. Roh kado sudah selesai di situ aja selesai kok. Mau roh kadonya harus dikasihkan cari orang yang membutuhkan. Tapi ternyata setelah dilakukan hebat.
Yang kesaksian banyak, hampir semua anggotanya bersaksi. Pertama mereka bikin repot, pertama malas. Tapi begitu mereka turba, kadonya untuk berkati orang yang kelihatannya sedang menderita. Mereka sendiri yang diberkati. Yang satu dia berkata, karena ada orang menderita sekali terhibur. Dulunya dia sering melaku kok rekoso, melu Tuhan kok sebenarnya tok. Ternyata ada orang yang jauh di bawahnya dia. Dia bisa senang, lapang hati. Yang satu takut-takut. Di satu warung gitu ya saudara. Dia supaya bisa dekati, ini warungnya kok kecil gitu. Ya beli minuman satu. Enggak terlalu diberat. Oleh penjualnya seperti enggak dianggap. Mungkin karena beli ini es teh toh. Ya, orang kok belinya cuma es teh. Tapi akhirnya ada satu yang mendekati, ngobrol. Dan akhirnya ngasih kado Natal. Setelah itu ternyata hati itu terbuka. Manusia itu begitu, sir. Kadang-kadang kalau kita mau jadi berkat, diberkati, hati yang tertutup bisa jadi hati yang terbuka. Akhirnya mulai akrab, akhirnya mulai banyak cerita. Ternyata dia sedang menderita, suaminya meninggal, tinggal suaminya, dia harus pelihara anaknya, jadi pelihara anak, harus kerja, semuanya. Jadi dia dihiburkan, dikenalkan kasih Tuhan dan macam-macam. Itu semua jadi saya dapat WA anggota ini. Karena apa? Yang dilakukan hasil doa. Tuhan, perayaan Natal ini mau lakukan apa? Biasanya Roh Kudus berkata, berkat. Tapi Bapak ingin kau jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Dan saudara luar biasa. Kita di gereja banyak sekali ngalami sejak awal karena tanya dengan Tuhan. Dan waktu tanya Tuhan berikan hebat. Visi misalnya, saudara masih ingat? Visi gereja kita itu bukan hanya pikiran kita. Waktu saya dipanggil Tuhan, saya bilang sebetulnya saya akan pengusaha. Tinggalkan pabrik itu tidak mudah saudara. Tapi karena terus Tuhan ingatkan, yang kau sudah diselamatkan semua dari Tuhan. Kalau enggak mau kok seperti enggak tahu diri gitu. Saya langkah. Tapi saya doa Tuhan, aku tinggalkan pabrik semua. Aku rindu. Ya, dalam pelayananku banyak orang bisa diselamatkan. Jangan hanya sekedar jadi pendeta. Untuk apa kalau sekedar jadi pendeta? Tapi pelayanan banyak orang diselamatkan. Tanya dengan Tuhan, visi Tuhan, beri visi berapa orang. 1.000, saudara masih ingat ya? Terus ternyata tercapai. Karena itu dari Tuhan. Minta lagi visi. Tuhan berapa? Bukan kita sendiri. 5.000 itu saudara. Masih ingat ditertawakan orang. Ini gereja kemudian pihak kurang jaga. Kok gereja baru 5.000 pada gereja yang paling besar di Solo yang sudah 50 tahun aja kira-kira hanya 1.000-2.000 saja. Ya, Pak baca itu apalagi. Wonge cilik 5.000 itu kayak cecak menguntal terkatanya gitu. Tapi ya sudah orang tidak ngerti. Tapi karena Tuhan yang ngomong. Dan kita nanggapi ya tapi ya tuntunan Tuhan terjadi 5.000. 10.000, 20.000, 1 juta. 1 juta ke orang digenepi. Tidak masalah saudara. Tuhan itu bisa sekarang, bisa nanti. Tuhan punya waktunya Tuhan. Betul? Tapi yang penting dari visi itu kan tambah terus. 35.000, betul enggak saudara? Daripada enggak punya visi, enggak ada tambahan. Betul? Banyak kalau saudara perhatikan banyak. Misalnya lah radio. Ya, Tuhan gerakkan kita buka radio. Kita belum punya pengalaman. Ya, belum punya pengalaman. Ya, tapi karena Tuhan yang perintahkan kita buka. Tuhan tolong, sangat mudah buka. Lalu sudah buka gimana? Kita belum punya acara, belum tahu. Saudara, khotbah belum punya, begitu buka kan gak punya apa-apa. Ya sudah beli. Waktu saya doa Roh Kudus berkata, beli saja. Kaset-kaset, lagu-lagu rohani yang bagus-bagus, yang penuh hadirat Tuhan. Itu aja setel. Itu kelemahan kita saudara. Karena memang gak punya materi, gak punya acara. Ya sudah, hanya itu. Malah jadi radio praise and worship. Di mana-mana orang suka. Disetel di rumah 24 jam. Pujiannya bagus. Setel di kantor, setel di mobil. Di mana-mana. Kenapa? Yang memberitahukan Roh Kudus. Betul?
Kemarin saya sedikit beli gedung Biskup Star. Tuhan berkata, beli. Tuhan yang mengatakan tidak ada jadi ada. Waktu kita dengar, ikuti. Jadi. Waktu SKPNK buka, ingat gak? Tuhan perintahkan kita buka sekolahan. Ya, saya singkat aja biar nggak terlalu panjang, saudara. Ya karena sudah ditolong dipinjami tempatnya gratis apa, saudara. Buka saya umum kepada jemaat. Jemaat kita mau buka. Ya Tuhan gerakan ya. Ya bukanya langsung. Ya TK, playgroup, lalu SD. Saya kumpulkan ya semua pakar pendidikan yang berkecimpung di situ. Waktu kumpul ya saya minta masukan pada umumnya berkata, enggak bisa Pak. Buka sekolah kok sekaligus, enggak ada. Playgroup TK, SD 1, 2, 3, enggak ada. Buka sekolah itu satu-satu. Playgroup tahun depan TK, tahun depan SD 1, tahun berikutnya 2. Jadi butuh 8 tahun kok langsung buka gitu saudara. Beda sama buka warung kacang katanya itu. Warung kacang langsung buka beli 5 gerobak, buka 5 bisa. Ini enggak bisa, sekolah itu stop. Saya pikir, oh ya sudah. Saya doa Tuhan, katanya enggak bisa sekolah kok gini. Tuhan ngomong apa? Tetap, aku ingin cepat. Aku ingin buka sekaligus. Ya Tuhan yang ajar gitu. Tuhan ngomong, ya sudah kita melangkah. Waktu melangkah, ya ternyata yang daftar untuk guru, untuk apa banyak sekali. Yang daftar jadi murid juga banyak. Tambah lagi. Ada orang yang kejar-kejar, Pak, SMP, buka juga, anakku itu SMP, mau sekolah di gereja kita, ada ya ruaninya SMP. Hanya saya doa dengan Tuhan ya buka osisan, ya tadi buka lagi SMP malah saudara. Lalu sudah gitu belum lama ada yang kejar-kejar lagi apa? SMA Pak, SMA. Anakku SMA mau masuk SMA, gereja kita buka. Akhirnya saya doa Tuhan buka osisan, buka SMA. Tahun itu buka berapa sekolahan? Dalam 1 tahun itu buka berapa sekolahan? TK, playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Bukan hanya itu, tambah 1 STT. Tuhan itu melampaui dan nyatanya bisa kok. Memang turut nalar gak bisa. Ya para pakar itu gak salah saudara. Itu kalau bukan Tuhan jangan ikut-ikut. Loh betul itu gak salah. Kalau coba ada orang mau buka seperti itu gak laku. Murid dari mana? Tapi kalau Tuhan seperti itu. Tebarkan jala sebelah kanan. Petrus ngomong semalaman gak ada. Ini sudah semalaman. Puluhan kali, ratus kali gak ada. Tapi karena engkau yang berkata aku tebar. Yang gak ada jadi ada. Kalau tidak disuruh Tuhan Petrus tebar sendiri tetap gak ada. Tapi kembali lagi. Ayo belajar. Berjalan dalam roh. Hidup dalam roh. Dan apa? Doa dalam roh. Kalau saudara latih terus. Saudara nanti makin lama. Saudara makin ngerti hatinya Tuhan. Saudara makin peka. Satu saja saya tambah. Sebetulnya kalau kita belum bisa berjalan dalam roh, dalam tuntunan roh. Kita itu belum bisa dipakai Tuhan. Saya ulangi ya. Sebetulnya kalau kita ini belum bisa ya mendengar suara roh, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita belum bisa dipakai Tuhan. Tuhan ngomong, kita tidak bisa dengar, enggak ngerti, tetap B. Lah Tuhan malah bingung toh, benar enggak saudara? Ya toh, Tuhan berkata B, malah Z. Maka lo benar saudara. Tuhan dia bingung gitu ya, judek toh. Saudara kalau ngajari orang gitu judek enggak? Ini piye? Loh benar loh, kalau kita enggak belajar gitu Tuhan bisa gitu loh. Orang udah piye toh gitu. Belajar. Sebenarnya contoh gereja kita itu sudah mudah. Karena itu fakta dalam gereja kita. Saudara ikut dan pengurapan itu tuh mudah. Kalau saudara sudah hidup di lingkungan manapun, atmosfer di situ tuh mudah saudara dapatkan. Kalau saudara ada di gereja yang berjalan dalam tuntunan Tuhan seperti gereja kita, saudara sangat mudah sebenarnya. Asal mau terus ikuti apa kata Tuhan dalam gereja kita, tangkap. Saudara akan lihat kuasa Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan.
Contoh satu lagi ya saudara. Waktu gedung ini sudah selesai. Saya akan tanya Tuhan, Tuhan dulu di rumah saya kapasitasnya 80-90 orang penuh. Lalu pindah depan Slamet Riyadi, depan Adem Ayem. Betul? Penuh. Lalu pindah mana? Ayo. Pertama di mana? Supaya saudara hafal sekalian. Pertama di mana? Pertama di mana? 1, 2, 3. Kedua di mana? Ya, Slamet Riyadi. Ya. Ketiga di mana? Gedung Besko. Betul enggak? Keempat di mana? Ya di sini. Setelah di sini selesai, saya tanya sama Tuhan, nanti di mana? Nah, saudara dengar ya. Itu karena tanya, ya Tuhan nunjukkan dulu di sana. Yang pertama apa ya, waktu kita di sana itu apa ya dulu? Saya nyebut apa ya dulu ya? Bukan, sebelumnya itu masih Plesungan. Pertama Plesungan, karena itu kelurahannya Plesungan. Terus naik ke atasnya lagi. Sebelah Plesungan itu apa? Tapi kecamatannya saya Gondang Rejo. Waktu pertama di sana tanah gersang, tanah enggak laku, orang enggak mau di sana. Enggak masalah, tapi tetap perkataan Tuhan Roh Kudus itu lebih tepat dari pikiran manusia. Waktu kita belajar taat, kita melangkah, Tuhan yang rubah, Tuhan yang berkati, Tuhan yang lakukan yang luar biasa. Sehingga mengalami kasih karunia, ya, sehingga Tuhan siapkan hal yang dahsyat, yang luar biasa. Hidup dalam roh, berdoa dalam roh. Amin.